Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan ngaji kita pada bulan suci Ramadan ini. Pada ngaji ayat-ayat semesta yang ketiga, saya akan membahas tema yang juga menjadi bagian dari narasi di dalam ayat-ayat semesta, nalar ayat-ayat semesta, yaitu integrasi sains dan agama. Ya. Nah, bagaimana ceritanya? Apa maksudnya? Mari kita lihat. Ya. Sains itu telah melingkupi kita sedemikian rupa sehingga kita hari ini tidak bisa lagi menghindar dari kemajuan sains baik teoritis maupun praktis. Ya. Nah, salah satu bentuk kemajuan itu disimbolkan oleh runtuhnya bangunan di kota Hiroshima. Jadi ini adalah gambar di Hiroshima yang hancur karena bom atom 6 Agustus 1945. Ini menggambarkan betapa dayanya teori atom ya yang kemudian menghasilkan bom atom. Ini juga sekaligus kemudian menjadi simbol negara-negara maju untuk meneguhkan hegemoni mereka. Mereka mengembangkan bom atom sembari melarang ya, negara-negara lain, khususnya dunia ketiga, lebih khusus lagi dunia Islam. Ya, itu mereka larang. Nah, maka kita pun akhirnya karena dilarang, maka terekspresi ya, dalam ungkapan EMC kuadrat ini ya, ini menggambarkan transformasi massa energi. Cara mendapatkannya cukup rumit ya, sehingga EMC kuadrat bisa kita panjangkan sebagai endas moment cekot-cekot, nah, gitu ya. Dan karena kita dilarang, akhirnya kita baru mampu membuat kacang atom ya. Dan kalau orang Surabaya itu juga membuat pasar atom. Kira-kira begitu ya. Nah, itu kemajuan pertama. Kemudian yang berikutnya, gambar ini ya, ini adalah gambar LHC ya, Large Hadron Collider gitu, CERN di kota Jenewa. Ini kelilingnya 27 km ya. Nah, yang menarik adalah pada kedalaman 100 meter di bawah tanah itu ada lorong yang super canggih ya. Nah, ini ada lorong yang super canggih yang ini gunanya untuk mempercepat proton. Ketika proton itu dicepat, maaf ini sebentar, apa ini? Saya mencet apa ini tadi? Kok ada gambar-gambar gini ya? Nah, sebentar, ini kok mengganggu ini. Nah, ini untuk mempercepat proton ya, di dalamnya ada lorong-lorong yang super canggih. Lab ini berada di kota Jenewa, di bawah permukaan tanah pada kedalaman 100 meter. Nah, ini di dalamnya. Nah, ini ya, di dalam lorong itu nah, ini untuk mempercepat proton. Ketika kemudian proton itu ditabrakkan, lalu ilmuwan ingin memperoleh apa yang disebut dengan God particle ya. Nah, ini bagian dalamnya. Nah, kalau tadi lab tadi ada pada 100 meter di bawah permukaan tanah, ini lain lagi. Ini adalah Super Kamiokande ya, yang kecil-kecil ini bulat, bundar ya maksud saya.
seperti niru begitu. Diameternya 51 cm, jumlahnya itu 11.146. Ya. Di dalam sini ini ada 50.000 ton air super murni, H2O murni tanpa campuran nitrogen, karbon, urea kuping, itu nggak ada gitu ya. Nah, ini yang menarik ya, karena lab ini untuk menangkap neutrino yang dipancarkan dari matahari yang tidak diperlukan itu disaring oleh lapisan bumi ya. Nah, ini ada pada kedalaman 1.000 meter di bawah permukaan tanah. Jadi ini adalah lab-lab ekstrim ya, lab-lab bidang fisika partikel, high energy physics begitu ya. Karena itu saya sebagai orang fisika teori itu tidak memimpikan ada di Indonesia ini ya, itu masih terlalu jauh lah begitu. Yang realistis dulu aja, yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak dulu saja ya, sehingga kemudian kerja saya cuma teorinya aja gitu. Nah, kalau tadi lab di bawah permukaan tanah, ini lain lagi. Ini adalah gambar teleskop, ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya ya pendek ya, tapi ini 13,6 meter. Ya, untuk membangun ini melibatkan 10.000 ilmuwan dan insinyur di Amerika dan memerlukan waktu 20 tahun. Nah, coba kita hitung-hitung ya. Kalau dari gaji ilmuwannya saja berapa, gitu ya, lalu kemudian biayanya berapa. Teleskop ini berharga 2 miliar dolar, ya. Itu. Jadi kalau kita kurskan sekarang kira-kira ya 30-32 triliun lah, begitu ya. Nah, ini. Dan menarik lagi, teleskop ini tidak berdiri di bumi, tetapi mengorbit pada ketinggian sekitar 500 km dari bumi. Ya. Mengapa begitu? Ini untuk menghindari debu-debu ya di atmosfer, itu, sehingga kemudian memang diperoleh potret yang luar biasa yang belum pernah dibayangkan sebelumnya, gitu ya. Nah, 3 gambar ini ya seolah-olah orang-orang di luar sana ya ini di Amerika. Kalau yang Super Kamiokande tadi itu di Jepang ya, di kaki Gunung Toyama gitu. Nah, ini 3 lab terakhir ini seolah-olah ya mereka sedang merealisasi pesan yang ada di dalam surah Ar-Rahman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syarul jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Begitu ya. Wahai bangsa jin dan manusia, tembuslah oleh kalian langit dan bumi, tapi kalian nggak akan mampu ya, kalau kalian nggak punya sultan, nggak punya kekuatan. Dan apa itu kekuatan? Maka kata Francis Bacon, knowledge is power, begitu ya. Pengetahuan adalah kekuatan. Gitu. Jadi di sini kuncinya science, begitu ya. Ini adalah. Ya, jadi itu. Nah, kita sekarang memasuki era informasi yang kita kenal dengan era industri revolusi keempat, gitu ya. Nah itu. Nah, apakah kita akan sebatas menjadi penonton, menjadi penggembira, itu adalah pilihan. Tetapi pada saat yang sama, di balik kemajuan itu ternyata dunia juga dilanda krisis yang luar biasa. Sejarah mencatat, ya ini penggalan sejarah, 2011 bocornya PLTN di Fukushima. Bisa kita bayangkan kalau sudah PLTN bocor, ya betapa seriusnya itu, karena reaksi nuklirnya bisa menyebabkan mutasi gen. Nah, kemudian kota-kota besar dugem ini sudah mewabah sedemikian rupa, bukan lagi sekedar menjadi fenomena kota besar, tetapi juga sudah merambah ke daerah-daerah, ke desa-desa. Dan dalam situasi seperti ini tentu orang
orang sudah berkumpul tanpa bukan mahramnya, gitu ya, sudah tidak lagi mempertimbangkan halal dan haram tentu, kemudian identik dengan mabuk ya, dengan minum gitu. Nah, kemudian fenomena yang lain kota besar yaitu alienasi, penyakit penyakit manusia di kota besar, yaitu merasa sepi justru di tengah hiruk-pikuknya kota. Manusia bekerja dan kemudian kembali ke apartemen, bertemu dengan banyak orang sepanjang jalan, tapi begitu sampai di apartemen, orang-orang ini merasa kesepian, merasa tidak punya saudara, ya. Nah, itu. Kemudian kalau kita lihat media-media elektronik itu banyak sekali menampilkan ya keluarga selebritis yang dibumbui dengan warna dibumbui dengan broken family begitu ya. Jadi broken family, keluarga yang berantakan, perceraian yang di dalam Islam ini merupakan halal yang dibenci begitu, tapi ini sekarang seolah-olah sudah menjadi tuntunan begitu. Nah, itu yang ditayangkan terus-menerus begitu. Nah, ujung dari semua itu adalah orang kecanduan obat dan keinginan untuk bunuh diri karena kalah bersaing dalam percaturan yang sedemikian keras begitu. Kemudian gap kaya miskin juga tidak bisa dipungkiri, terus melebar ya, baik dalam skala individu maupun dalam skala negara gitu. Dan fenomena yang juga marak ya, itu adalah fenomena human trafficking, perdagangan manusia gitu. Nah, karena media elektronik ya, mainstream maupun media sosial sekarang juga sudah masuk ke pelosok-pelosok jauh dari kota, dan media ini menyuguhkan tontonan-tontonan masyarakat perkotaan yang serba gemerlap, maka pelan tapi pasti kesadaran bawah sadar saudara-saudara kita yang di pedesaan itu terpicu dan ingin meniru saudara-saudara yang ada di kota besar. Nah, mereka akhirnya hijrah ke kota besar tanpa modal yang memadai, dan ujung-ujungnya mereka menjadi korban perbudakan, perdagangan manusia. Jadi mereka kemudian dijadikan budak-budak pemenuhan nafsu, ya itu. Dan tahun 2000 lalu ya, ini sudah berlalu 20 tahun. Dan saya tidak yakin kondisinya lebih baik begitu. Saya membaca majalah Hiragana Times ya, di koperasi kampus di Hiroshima pada waktu itu. Nah, yang menarik di situ diberitakan bahwa anak-anak muda Eropa, Amerika, ya, dengan yang sudah terbiasa dengan pola hidup free sex mereka, ternyata mereka sangat kaget ketika datang ke Jepang. Ya, ternyata Jepang jauh lebih gila ya dalam urusan free sex dibanding Eropa dan Amerika, gitu ya. Dan mereka anak-anak muda Eropa, ya, Amerika ini menjuluki Jepang dengan sex paradise, begitu ya. Dan 90,6 wanita Jepang yang menikah pada saat itu adalah 90,6%. Ya. Nah, barangkali setelah berlalu 20 tahun mungkin ya 114%, begitu ya. Jadi bahkan janin-janinnya pun juga sudah tidak lagi virgin, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ternyata ya, krisis ini bukan isapan jempol gitu. Karena apa? Karena sosiolog Piritim Sorokin, ya, sosiolog berdarah Rusia dari Universitas Harvard, itu di awal abad 20 itu juga
di pertengahan pertama abad 20 itu telah memotret dan menulis krisis ini dalam sebuah buku berjudul The Crisis of Our Age. Gitu ya. Jadi krisis ini sebenarnya juga telah dipotret begitu secara akademik. Gitu. Bukan hanya Sorokin, René Guénon itu juga ilmuwan Prancis ini juga menulis buku yang sama di dalam bahasa Prancis, dan para ilmuwan ini sepakat dan menuding bahwa yang kerok krisis itu tidak lain adalah ilmu pengetahuan itu sendiri, sains itu sendiri. Jadi sains telah memicu kemajuan yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama, ya, sebagian ilmuwan mengatakan bahwa krisis itu disebabkan oleh sains itu sendiri, tepatnya sains yang positivistik, sains yang telah memotong hierarki Tuhan ya, di dalam siklik rantai siklusnya itu. Ya. Dan René Guénon ini sebagai guru dari Hossein Nasr itu menawarkan solusi yang disebut dengan the sacred science, ya, sains yang sakral gitu. Nah itu, nah kemudian di Amerika ada Ian Barbour, ini adalah theoretical physicist yang sempat mengajar fisika teori juga. Tuh. Tapi kemudian Barbour mengambil PhD dalam bidang teologi, lalu kemudian banyak bergerak dalam kajian-kajian yang melibatkan sains dan agama begitu. Barbour mendirikan The Center for Theology and the Natural Science begitu ya. Nah, ada beberapa buku yang ditulis yang terkait agama dan sains. Dan buku yang terkenal yaitu When Science Meets Religion. Jadi ketika sains bertemu dengan agama, maka apa yang terjadi? Ya, apakah kemudian bermusuhan atau orang asing atau sebagai partner gitu ya. Nah ini yang kemudian diterjemahkan, banyak diterjemahkan ke dalam diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu Juru Bicara Tuhan. Nah, ada 4 relasi ya yang dipotret oleh Barbour, nanti akan kita singgung ya. Jadi ini sampul buku terjemahannya gitu. Kemudian ada pemikir yang lain, ilmuwan yang lain yaitu Ken Wilber yang juga menawarkan gagasan integrasi. Jadi integrasi setiap aspek semua konsep begitu. Nah, kalau di Indonesia kita mengenal sosok Harmaidi Mahzar, ya, ini staf pengajar di Departemen Fisika ITB. Beliau menulis 3 buku, salah satunya adalah Integralisme, ya, sebuah rekonstruksi filsafat Islam. Gitu ya. Nah, itu tentang gagasan integrasi. Jadi singkat cerita, ilmu pengetahuan berkembang sedemikian rupa, ya. Ilmu pengetahuan atau sains itu kemudian sekaligus ya menjadi tuntunan terhadap perilaku manusia modern. Jadi menggeser peran agama, maka agama ini kemudian terancam. Jadi gagasan-gagasan keagamaan itu harus direinterpretasi begitu. Maka kemudian ada yang bertahan, lalu ada juga yang kemudian mulai ditinggalkan. Jadi singkat cerita itu harus dilakukan perumusan ulang. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Barbour memotret adanya 4 relasi ya, antara agama dan sains. Yang pertama itu adalah relasi yang paling populer, yaitu relasi konflik. Ya, relasi konflik. Dan contoh yang paling populer adalah asal-usul manusia. Nah, itu ya. Kalau agama itu mengatakan populer dengan
manusia pertama Adam gitu, sedangkan sains mengatakan melalui proses evolusi ya melewati fase monyet dan seterusnya begitu. Nah, kemudian beda gitu. Jadi tidak relevan kalau kemudian kita perbincangkan gitu ya. Nah, sedangkan relasi yang lain ya, yang lebih soft itu adalah relasi dialog dengan adanya perbedaan itu tetapi si suka namanya kan integrasi ini, dan integrasi ini kalau di perguruan di Indonesia itu sudah diterjemahkan ya di dalam lembaga UIN ya. Jadi ketika IAIN berubah menjadi UIN itu memang harus ada bidang umum, bidang non Islamic Studies begitu ya. Nah, dan yang paling banyak itu adalah fakultas saintek gitu ya. Nah, jadi di sini kemudian ada kajian-kajian integrasi, kajian-kajian, misalkan saja contoh yang populer, kalau misalkan seperti kasus yang baru lalu ya, Jumat kemarin tentang orang yang menyebut hadis tentang kiamat, gitu ya. Tuh. Ini dilihat dari perspektif astronomi, bagaimana sebenarnya itu. Atau hadis-hadis tentang awal bulan, ya, tentang peristiwa yang dikaitkan dengan ketinggian bulan. Maka sains kemudian melacak ke belakang. Karena sains sudah sedemikian akuratnya sehingga kejadian ketinggian bulan ya ke depan dan ke belakang itu bisa dilacak ulang oleh sains. Nah, apakah kemudian dari sisi konten hadis itu benar atau tidak, itu juga bisa salah satunya diuji dengan astronomi begitu. Nah, disinilah kemudian terjadi upaya-upaya integrasi di UIN, ya, di Untas Islam Negeri. Ya. Jadi entah itu UIN Malang, kalau UIN Malang itu menawarkan konsep pohon ilmu, ya. UIN Jogja itu dengan jaring laba-laba, sedangkan UIN Bandung itu dengan gagasan wahyu memandu ilmu ya, dan seterusnya begitu. Nah, kita lihat sedikit contoh ya di dalam astronomi, tepatnya di dalam kosmologi, di dalam awal kejadian alam semesta ya. Nah, sebelum teori Big Bang ya, jadi sampai awal abad 20 pandangan mayoritas ilmuwan ya itu menyebutkan bahwa jagat raya kita itu statik, jagat raya kita itu abadi. Jadi jagat raya kita itu adanya seperti saat ini ya, di masa lampau yang tak hingga dan di masa akan datang yang tak hingga. Jadi relatif tetap ya, stabil, tidak banyak mengalami perubahan. Maka dalam konteks ini, karena jagat raya itu abadi, maka kita tidak memerlukan narasi, tidak memerlukan peran Tuhan dalam penciptaan. Karena alam ada dalam keabadian, begitu ya. Nah, ini. Nah, padahal kitab suci mengatakan bahwa Allah lah sebagai pencipta, ya, alam itu baru, alam itu berawal, dan nanti akan kiamat, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, jadi sampai awal abad 20 kita nggak punya kerangka teori yang bisa menjelaskan bahwa jagat raya itu tercipta. Sehingga dengan demikian sebenarnya manusia ya, sebelum ada teori fisika modern itu secara akademik pasti ateis. Begitu. Kenapa? Karena nggak punya kerangka teori yang menyebutkan bahwa jagat raya itu tercipta. Sehingga dengan demikian tidak perlu peran sang pencipta. Maka arkanul iman diam-diam ya, rukun iman yang pertama itu tertolak, begitu ya. Nah, tapi kemudian lahirlah teori kuantum dan teori relativitas
salah satu hasilnya itu adalah bahwa jagat raya itu bermula, ya, dan itu dimulai dari dentuman besar, the Big Bang, gitu ya. Itu ilmu pengetahuan. Tuhan, tidak perlu betul Tuhan ini. Jagat raya yang siklik, gitu ya, yang sebenarnya sebelumnya sudah ada, gitu ya, sudah ada lalu mengalami big crunch begitu ya, kehancuran besar, lalu tercipta lagi, dan itu ketika tercipta lagi maka ini kemudian saat ini, gitu ya. Upaya untuk mempertahankan ya. Nah, ini salah satu ini Steven Weinberg, ya, pemenang Nobel Fisika 1979, Einstein gitu. Nggak punya tujuan. Jagat raya ini tercipta secara kebetulan dan secara acak juga, ya, nggak ada tujuan, nggak ada makna, gitu. Bahkan riset yang kita lakukan itu, ya, ini hanya hanya mengisi waktu dari tragedi besar alam semesta, ya, yang keberlangsungannya, keterciptaannya itu juga secara acak, gitu ya, itu. Dan kita juga akan berakhir dengan acak juga. Jadi bahkan orang sekelas Weinberg itu bisa mengatakan seperti itu, padahal kitab suci mengatakan wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina minan nar, gitu ya. Jadi alam semesta ciptaan yang sia-sia itu tidak lebih adalah prasangka dari orang-orang yang tertutup hatinya, dan celakalah orang-orang yang tertutup hatinya itu, gitu ya. Dan mereka nanti itu adalah bagian dari minan nar, gitu. Jadi persoalan ilmu pengetahuan di dalam Islam juga kemudian masuk ke dalam keyakinan juga di sini, dalam arti itu bagian menjadi akidah, khususnya terkait dengan prinsip-prinsip, gitu ya. Nah, jadi itu konflik yang terus mengemuka, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat sains modern. Jadi pada prinsipnya sains itu dibangun di atas 3 pilar, yaitu ontologi terkait dengan apa yang bisa dikaji, bisa diketahui, gitu. Dan kemudian epistemologi, ya, dengan cara apa sesuatu itu bisa diketahui, dan aksiologi untuk apa ilmu itu kemudian dirumuskan. Nah, dalam sains modern, ya, ontologinya itu adalah materi, ya, dengan filsafat materialisme ilmiahnya itu, kemudian adalah sains, kemudian teknologinya dan metode ilmiah, begitu ya, dan juga menolak wahyu itu yang terpenting. Contoh, ya, dalam fisika modern, dalam fisika klasik yang dimulai sejak zaman Newton, yang berangkat dari prinsip materialisme ilmiah, gitu ya, bahwa realitas itu terdiri dari materi, ruang, dan waktu. Materi tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, begitu ya.
Nah, singkat cerita kemudian dalam ungkapan yang lain, seperti yang saya singgung di depan tadi, bahwa ilmu pengetahuan dibangun dengan memotong hierarki Tuhan. Ya. Jadi relasi manusia, alam, dan Tuhan, itu hierarki Tuhan dipotong, sehingga kemudian relasinya itu murni manusia dengan alam. Nah, dalam pandangan ini, manusia dan alam itu bisa diibaratkan dengan laki-laki hidung belang dan pelacur. Maka laki-laki hidung belang itu bisa datang kapan saja kepada pelacur dan kemudian menggauli dan kemudian juga meninggalkan kapan saja tanpa peduli apakah sang pelacur itu nanti kemudian hamil, apakah kemudian kena haid dan seterusnya. Gitu ya. Kenapa? Karena hierarki Tuhan itu dipotong. Nah, ini sebaliknya. Nah, maka dalam hierarki yang utuh ini, antara alam dan manusia itu ibarat ya seseorang ketika menikah itu harus ada akad, ya. Nah, akad inilah yang sebenarnya bisa kita katakan dalam hal ini itu adalah Islamisasi hubungan laki perempuan, gitu ya. Yang berakibat itu fatal karena ujungnya nanti di yaumul hisab tentu, gitu ya. Nah, hierarki Tuhan ini seperti yang diperlihatkan oleh Al-Jahiz ketika menulis buku Al-Hayawanat. Al-Jahiz itu menyebutkan bahwa ketika menguraikan, membedah dan menguraikan sekitar 300 jenis hewan, kemudian menulis buku, Al-Jahiz itu kemudian menutup bukunya itu dengan ungkapan yang sangat terkenal bahwa sejatinya ilmu hewan itu adalah ilmu agama. Sebab dengan ilmu hewan sejatinya kita sedang memahami pola kebijakan Tuhan dalam penciptaan hewan-hewan itu. Ya. Nah, hal seperti inilah yang harus kita lakukan ke depan. Nah, gitu ya. Nah, karena ilmu pengetahuan sekarang sudah berkembang sedemikian rupa, ya, maka apa yang bisa kita lakukan dalam bentuk praksis. Ini mudah-mudahan ada guru ya yang menyimak tayangan ini, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau tadi kita katakan bahwa materi tidak dapat tidak dimusnahkan dan tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Mari kita ingat rukun iman kita. Rukun iman yang pertama, kita percaya pada Allah, Allah sebagai pencipta. Nah, mari kita sandingkan dengan materi tidak diciptakan. Gitu. Ya, ini kan secara sederhana ini kan menolak, gitu, arkanul iman yang pertama, Allah sebagai pencipta, kan gitu. Ya. Demikian juga ketika kita mengatakan materi tidak dapat dimusnahkan, maka kita diam-diam juga menggugat, mempertanyakan tentang yaumul akhir, hari kiamat, gitu. Itu artinya apa? Ada masalah gitu ya dalam prinsip sains yang kita gunakan tadi itu dengan doktrin keimanan kita. Nah, ini yang harus dipertemukan, ini yang harus didamaikan gitu. Ini kan konflik jadinya. Ya. Dan bagaimana seseorang bisa menerima hal yang bertentangan secara diametral begitu ya. Ini. Nah, sukses fisika modern, sukses fisika Newtonian itu menghasilkan satu pandangan dunia mekanik. Gitu. Dalam pandangan dunia mekanik, Tuhan dan alam itu diilustrasikan sebagai pembuat jam dan jamnya. Mula-mula pembuat jam itu nggak punya jam, lalu pengen punya jam, maka setelah merumuskan semua jam yang diinginkan, kemudian pembuat jam ini membuat jam. Dan anehnya, ya, menariknya, ketika jam ini sudah jadi, maka jam ini kemudian ditaruh di kejauhan, lalu jam itu berjalan dengan sendirinya, ya, tanpa diotak-atik lagi oleh si pembuat jam itu, sampai jam itu juga rusak dengan sendirinya. Gitu. Inilah ilustrasi Tuhan dan alam saat ini. Ya. Jadi mula-mula Tuhan itu menciptakan alam, tapi kemudian Tuhan berdiri di kejauhan, hanya menonton saja alam ini berjalan dengan sendirinya, ya, sampai akhirnya nanti alam itu juga akan hancur dengan sendirinya tanpa campur tangan Tuhan, gitu ya. Jadi alam ini sudah dilengkapi dengan hukum-hukum mekanik dan alam itu berjalan dengan sendirinya tanpa campur tangan Tuhan lagi. Misalkan, ya, contoh, kalau saya punya koin, saya lempar ke atas, maka koin itu pasti jatuh, bukan lagi insya Allah jatuh. Itulah pandangan dunia mekanik. Mengapa pasti jatuh? Karena di sini sudah ada hukum-hukum mekanik, yaitu hukum gravitasi. Nah, begitu, ya.
Jadi Tuhan hanya memandangi alam ini dari kejauhan. Itulah apa yang disebut dengan pandangan dunia mekanik, yaitu Tuhan telah pensiun, Deus Theosis. Ya. Tentu kita nggak suka pandangan yang seperti ini, tapi bagaimana kita menjelaskan ini? Maka ternyata kemudian kita nemu di dalam teori kuantum, ya, ini ilustrasi solusi kebergantungan terhadap ruang, terhadap radius dari atom hidrogen, ya. Kita ambil yang garis titik-titik ini, yang putus-putus ini. Ini artinya adalah probabilitas mendapatkan elektron dari pusat atom hidrogen itu tertinggi itu di sekitar 13, ya. Ini yang tertinggi itu. Jadi ini menyatakan besarnya probabilitas untuk menemukan elektron, ya, dari pusat atom hidrogen. Nah, pada jarak 2 dan pada jarak 8 itu nilainya 0, artinya elektron itu tidak pernah berada pada jari-jari 2 dan 8. Nah, kira-kira begitu, ya. Nah, itu menarik lagi kalau kita gambarkan 3 dimensi. Kalau elektron kita ilustrasikan dengan kelereng, ya, itu dengan satu kelereng saja, ya. Nah, kelereng itu bisa ada di dalam, kemudian yang 0 tadi itu kita anggap sebagai bola plastik, ya, besar dan kecil dengan jari-jari 2 dan jari-jari 8. Kalau elektronnya kelereng, maka ilustrasi elektron dalam atom hidrogen itu bisa diberikan dengan kelereng, bisa berada di dalam bola plastik kecil, ya. Kemudian dia juga bisa berada di tengah di antara dua bola, ya, plastik, dan juga bisa keluar. Menariknya, ketika lalu lalang dari dalam ke tengah keluar, ini tanpa pernah menyentuh permukaan bola plastik, ya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Maka satu-satunya cara supaya itu bisa terjadi adalah bahwa elektron itu dalam hal ini kelereng itu harus bisa musnah, nah, gitu loh, ya. Bisa musnah, lalu tercipta lagi, musnah lagi, tercipta lagi, gitu loh. Maka itu, karena jumlah elektron itu di jagat raya itu banyak sekali, maka kita bisa bayangkan Allah yabda'ul khalqa summa yu'iduh, ya. Jadi Allah itu memulai penciptaan dan kemudian mengulang. Yang menarik adalah di sini semua fiilnya adalah fiil mudhari. Jadi Allah memulai penciptaan dan kemudian mengulangi dan kemudian memulai lagi, mengulangi. Jadi dengan kata lain, karena elektronnya amat sangat banyak, jadi sesungguhnya Allah jauh dari kata-kata pensiun. Yang benar adalah kulla yaumin huwa fi sha'nin. Allah sangat sibuk dalam proses penciptaan jagat raya. Selain sibuk juga menampung doa orang yang putus harapan, begitu, ya. Jadi Tuhan tidak pensiun, itu konsepnya. Dan sebenarnya 10 abad yang lalu gagasan ini sudah disampaikan oleh Abu Bakar Al-Baqillani, salah seorang penganut kalam Al-Asy'ari, ya. Dan memang Al-Baqillani ini menerjemahkan kalamnya Al-Asy'ari, gagasan kesewenang-wenangan Tuhan, ya. Nah, menariknya adalah bahwa partikel-partikel itu tidak bisa eksis dalam 2 saat, tapi tercipta musnah, tercipta lagi dengan karakteristik yang sama. Al-Asy'ari merasa perlu memperkenalkan konsep ini untuk menjelaskan tongkat Nabi Musa. Dalam skala atomik, diri kita ini tercipta musnah. Jadi kita saat ini itu bukan kita 1 menit yang lalu, bukan kita 1 jam yang lalu, karena dalam skala atomik kita ini sudah berganti sudah sekian juta kali, begitu, ya. Nah, itu. Nah, inilah sebenarnya, ya, cara pandang Al-Asy'ari yang saat ini itu menemukan relevansinya dalam dunia atomisme kuantum. Jadi artinya ada cara pandang non positivistik. Jadi kita punya peluang, gitu, ya. Nah, kemudian spiritualisasi. Misalkan kita ngajar fisika, ya, mekanika, hukum pertama Newton. Yang biasanya begitu kita belajar, anak SMA atau mahasiswa tingkat pertama itu bingung sebenarnya ngapain kita belajar begini-beginian, gitu, ya. Nah, mari kita bawa, ya, mahasiswa kita itu untuk sedikit melanglang dalam dunia spiritual, ya, gitu. Benda kalau tidak mengalami gangguan, ketika dia diam, maka dia akan terus diam atau dia akan bergerak dengan laju tetap dan lintasan lurus, begitu, ya. Nah, kalau begitu itu apa maknanya? Mari kita lakukan spiritualisasi atau transendensi. Garis lurus dalam agama, dalam Al-Quran itu apa?
kita dapatkan di dalam surah Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus gitu ya. Nah sekarang kita lihat 4 gambar garis, mana yang lurus? Tentu kita sepakat itu adalah nomor 3 gitu ya. Nah kalau begitu garis nomor 3 ini paling apa dibanding 3 garis yang lain? 1, 2, 4. Garis 3 itu adalah garis yang paling pendek. Jadi sejatinya ya, ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, itu sama saja dengan berdoa ya Allah posisikan hamba denganmu dalam posisi yang paling dekat. Nah, supaya dekat apa menurut hukum Newton itu tidak mengalami gangguan. Nah, begitu apa gangguan? Ya kemaksiatan yang ditimbulkan oleh teori modern dan seterusnya itu gitu loh ya. Nah, di sini ya. Nah, contoh yang paling mudah kalau dalam dunia teknologi ini yang perlu nah, ini perlu diintegrasi ya, integrasi. Sebab kalau begini mau nggak mau kita harus pipis berdiri ya, lalu arahnya dicek kemana, apakah ini kemudian menghadap kiblat atau membelakangi kiblat gitu ya. Demikian juga dengan tipe WC seperti ini. Ini kalau duduk kalau kita kebelet duduk nggak sempat buka celana lengkap gitu ya. Ini kemungkinan kena muncratannya lalu najis. Kalau sudah najis masuk waktu sholat kita nggak bisa sholat gitu ya. Jadi ini konstruksi toilet pun harus kita pikirkan. Nah ini tentu berkaitannya dengan aspek fikih kalau produk teknologi. Nah contoh toilet yang Islami gitu ya sesuai dengan Syari yang seperti ini. Jadi kalau kita datang ke Saudi entah itu di Masjid Apung ya atau saat ini seperti ini. Bahkan ini tempat airnya juga bisa diatur gitu ya. Tapi bandingkan dengan di bandara ini kan muncrat gitu ya. Nah ini Islami, tetapi dasar orang Islam itu masih kelakuannya kulturnya masih ya begitu. Sudah tahu ini Islami, pipisnya harusnya duduk, ternyata pipisnya diarahkan ke tembok, makanya temboknya jadi nggak karuan warnanya ya. Nah itu persoalan kultur kalau itu ya. Gitu. Nah sekarang integrasi ini mari kita lihat tinjau kasus COVID. Kasus aktual ya. Jadi kita ini ungkapan kita terhadap corona ya, itu menggambarkan seolah-olah kita ini kuat sekali bersama lawan corona begitu ya. Kemudian ini simbolnya coba. Ini kan memberi gambaran yang keliru pada masyarakat. Apalagi diulang-ulang bersama-sama kita perangi. Loh kok COVID diperangi? Memangnya gimana memerangi itu? Sebenarnya kita perangi kan ini kan menggambarkan sebenarnya kesombongan kita. Nah, kecongkaan kita gitu loh ya. Ini ya, bahwa kita itu sedemikian congkaknya merasa hebat dengan ilmu pengetahuan kita, padahal kita sekarang tahu bahwa kita tuh lumpuh, ilmu pengetahuan kita nggak berdaya menghadapi COVID-19 itu ya. Nah, mestinya mari kita ngaji sebagai muslim ya. Gitu. Di dalam surah Al-Jum'ah disebutkan ayat pertama yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardh gitu ya. Bertasbih apa yang di langit dan di bumi ya. Nah wal ard itu walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'an wa karhan, bersujud kepada Allah man fis samawati wal ard. Jadi man ini kata sambung yang merujuk pada makhluk hidup ya. Jadi saya mau mengarahkan ini kepada COVID gitu ya. Kemudian ayat yang lain, alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Apakah kalian enggak melihat ya sesungguhnya Allah padanya lah apa yang di langit dan di bumi itu bertasbih mensucikan. Jadi corona ini sebenarnya sedang menjalankan tugasnya. Kenapa kok harus kita perangi? Yang kita perangi itu adalah kejahilan kita, kecongkaan kita, kesombongan kita. Nah ini, jadi cara berpikir kita mari kita kembalikan kepada jalan wahyu. Gitu ya. Nah ini terlebih lagi khususnya orang Indonesia harus segera mengevaluasi ya tentang kebijakan pembangunan, kebijakan pendidikan gitu. Toh kita mau mengejar ilmu pengetahuan yang luar biasa, kita lihat sekarang ilmu pengetahuan nggak berdaya ya menghadapi COVID-19 ini. Jadi mari kita arahkan pembangunan kita itu untuk kesejahteraan. Kita bangun industri yang diperlukan oleh masyarakat pedesaan, masyarakat pesisir, bagaimana pertanian kemudian bisa memproduksi
produksi, bagaimana kemudian para nelayan bisa menghasilkan ikan, sehingga kemudian kita mandiri dari sisi pangan, tidak lagi import. Dunia perguruan tinggi, dunia riset juga harus kita arahkan ke sana. Nah ini kita ini mayoritas Muslim, pegang Al-Quran, baca Al-Quran, kaji Al-Quran. Nah itu ya. Jadi cara pandang kita pun harus kita arahkan ke situ. Nah, dalam Al-Quran ada ayat yang secara eksplisit yang menggambarkan terpadunya iman, agama, dan sains. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu bis sama. Barang siapa dikehendaki untuk disesatkan oleh Allah, maka dadanya akan dibuat sesak. Dan orang yang dadanya sesak itu seperti orang itu yang naik di langit, ya. Jadi orang dada sesak ini kan persoalan iman, ya, persoalan jiwa, begitu. Kemudian diungkapkan seperti orang yang dadanya sesak. Dada sesak itu persoalan ilmu pengetahuan. Ini terkait dengan nanti lapisan udara dan seterusnya harus dikaji. Jadi singkat cerita, ilmu pengetahuan itu harus dipadukan dengan agama. Dan ya, no science, no future. Itu penutupnya. No science, no future. Kalau kita nggak punya sains, baik teoritis maupun praksis, kita nggak bakal punya masa depan. Mengapa? Sebab kita nggak bakal mampu mengelola sumber daya alam kita. Dan kalau kita nggak mampu mengelola sumber daya alam kita, nggak ada gunanya kita kaya raya. Dan kalau kemudian kita mengundang orang asing, kita lantai pasti akan dikuasai oleh mereka. Kita tidak lagi berdaulat. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali kita harus kuasai ilmu pengetahuan. Ya, ma'syarul jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Dan sebagai penutup, ini pesan sponsor, ya, sebagian apa yang saya ceritakan ada di dalam channel YouTube saya, yaitu channel AAS 800. Demikian kajian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Masih ada beberapa menit, barangkali kita bisa diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semangat kita ya, bahwa dari apa yang disampaikan Pak Agus Pur ini terkait bagaimana kita melihat relasi sains dan agama. Ya, kalau kita lihat sejarahnya ini terjadi banyak selalu konflik, ya, kemudian hubungannya bisa dependen, bisa terintegrasi dialog. Dan yang saat ini kita tawarkan yaitu bagaimana antara agama dengan sains ini adalah integrasi, begitu ya. Oleh kalau kita lihat dari pengaturan jagat lawa, dari atomik, dari Al-Asy'ari, kemudian saat ini yang lagi ngetren ini bagaimana menghadapi COVID-19. Maunya diperangi, padahal ternyata COVID ini kan menjalankan perintah Allah. Gitu. Oleh sebab itu ya kita hidup berdampingan dengan COVID itu sendiri. Ya tentu saja yang pertama ya kita kuasai ilmu pengetahuan ini. Nah ini dari kami persilakan, masih ada waktu sekitar 10 menit. Sebelum ada yang pertanyaan ini Pak Agus Pur, ini dari Aniko Raja ini. Mas. Oh iya, monggo. Ya, ini sebaiknya memulai kemandirian dari mana ya Pak? Bagaimana cara agar semakin banyak yang mengkaji iptek yang dipadukan dengan Quran? Iya. Jadi saya ini memang kampanye kemana-mana. Jadi memang ini harus dimulai dari sekolah-sekolah ya. Jadi saya ingat ketika pertama kali buku saya terbit, ayat-ayat semesta, dan kemudian dibedah di Makassar, ya. Salah seorang guru besar ilmu hadis, Prof. Ahmad Sabawat itu, beliau mengatakan, wah ini bukunya Dr. Agus situ ya, itu makanya itu. Dan sebenarnya dulu ketika Pak
Miftah Farid sebelum pensiun kita mau coba sebenarnya supaya mata kuliah agama di ITB ya itu dimasuki. ITB kan perguruan tinggi teknik nih, dimasuki konten ayat-ayat semesta. Setelah 1 bulan ngaji, agamanya ini harus punya muatan khusus ini, yang khas ITS ini kan gitu. Siap. Mau training berapa lama? Saya siap mentraining gitu. Kapan saja kan gitu. Ini harus dimulai nih, gitu loh. Ini harus dimulai nih. Ya. Jadi memang ini perguruan tinggi yang saya jadi ITS gitu kok nggak mulai gitu kan. Jadi begitu Pak Mas Niko ya. Jadi pertama ya secara kelembagaan memang harus ada gerakan juga ya. Kemudian ya saya berharap dengan adanya dengan YouTube yang sudah saya rilis itu kemudian makin menyebar, lalu orang tahu bahwa perintah menguasai ilmu pengetahuan itu adalah wahyu. Gitu loh. Jadi ketika kita mempelajari ilmu perkapalan, sejatinya kita sedang melanjutkan misi kenabian, yaitu misi Nabi Nuh alaihissalam. Nah, gitu kan. Ketika kita bergerak dalam metalurgi, sejatinya kita sedang melanjutkan misi kenabian, yaitu misi Nabi Daud alaihissalam. Jadi bukan mempelajari ilmunya orang kafir, bukan. Nah, jadi prinsip-prinsip yang dihembus-hembuskan untuk menyesatkan ini harus dilawan ini. Tapi lawannya juga canggih ya, dengan wacana juga ini ya, gitu loh. Jadi jangan kemudian pokoknya, nah, ini juga harus ditinggalkan yang pokoknya itu. Kalau pokoknya itu kan menggambarkan bahwa kita nggak siap berargumen kan gitu. Jadi memang wacana ini harus disebarkan seluas-luasnya gitu. Ya, ini harus kita ulang-ulang kapan ini gitu. Ya, harus diulang-ulang gitu seperti lagu-lagu yang populer yang kemudian berbalik pada penyanyinya itu kan gelas-gelas kaca kemudian kembalikan pada orang tuaku, akhirnya penyanyinya benar-benar dikembalikan terus gitu ya. Jadi gitu Mas Niko. Ini jadi tugas kita semua ini memperluas wacana ayat-ayat semesta dan ya, ada 800 ayat alam, 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih. Fikih maupun yang begitu. Oke. Jadi begitu ya. Kalau Mas Niko, ini bukunya ya ayat semesta. Ini saya punya bukunya ini yang edisi pertama. Iya. Untuk ayat semesta edisi pertama ini. Nah, ini kami berikutnya ini Pak Pur. Iya, monggo. Nah, ada 2 dan menarik ini. Ternyata tadi, Yai, bagaimana menjelaskan COVID adalah tentara Allah dalam tinjauan saya. Ini tadi ternyata apa yang dia Allah lah tentara-tentara Allah di langit dan di bumi itu. Sudah kemajuan dalam iptek. Ini kan pertama dari segi kemanfaatan ini kan sudah digunakan untuk mengeksploitasi satu dengan yang lain. Ya, itu. Jadi praktis tidak ada lagi keadilan begitu ya. Dan kemudian seperti yang saya ceritakan tadi, manusia sudah kehilangan sakralitasnya. Itu. Berkumpul di tempat-tempat maksiat, mereka bukan mahramnya berkumpul. Itu, ya. Sudah diingatkan dengan tsunami, dengan gempa, menter aja. Masih pong aja, congkak aja. Nah, itu maka turunlah corona. Semua tiarap. Ilmu pengetahuan yang disombongkan, yang dibangga-banggakan, nggak berdaya. Ilmu pengetahuan, kiblat ilmu pengetahuan itu adalah Amerika. Ternyata korban terbesar corona itu juga ada di Amerika. Mereka nggak bisa menggunakan ilmu pengetahuannya untuk katakanlah melumpuhkan corona, nggak bisa. Itu. Nah,
Itu untuk skala dunia. Jadi saya amat sangat terkesan dengan corona ini, ya. Saya justru ingin mengajak kita sebagai bangsa ini segera merefleksi. Ada pesan yang sangat serius dengan corona ini. Kalau kita mau mengejar kemajuan, lalu berkiblat pada Barat, itu loh ilmu pengetahuan di Barat lumpuh, gitu kan? Kita mengejar ketertinggalan, tapi kemudian masyarakat kita banyak yang menjerit. Makan kurang, air bersih nggak tersedia. Nah, ini mestinya ilmu pengetahuan dan strategi pembangunan kita arahkan untuk menyejahterakan masyarakat luas dalam arti yang sesungguhnya. Mari kita buat produk-produk teknologi yang berguna untuk mengelola sumber daya alam kita. Kita buat produk tanaman yang kemudian bisa untuk tepung, bisa untuk makan tanpa harus impor, begitu ya. Laut kita kelola, sumber yang bisa mencerdaskan ada di situ. Nah ini ya. Nah kita ditegur ini. Jadi sebenarnya aneh kalau dengan teguran corona ini ya kita nggak mendapatkan nggak dapatkan pesan fundamentalnya di situ ya. Jadi di situ. Jadi kalau kita kembalikan ke wahyu, ungkapan kita melawan dan memerangi corona itu adalah ungkapan orang-orang yang congkak dan sombong sekaligus jahil. Nah itu ya. Jadi begitu Pak Ruby. Ini menarik, ini banyak lagi nih. Ini yang pada Asyuda ini. Ya, monggo. Kalau dilihat dari relasi agama sains tadi, jika diawali dengan konflik hingga separasi agama, itu sepahaman saya seperti hanya pemahaman orang sekuler. Bagaimana pemahaman integrasi agama dan sains itu sendiri berdasar ajaran Rasul atau yang pernah dilakukan ilmuwan-ilmuwan tabi'in di zaman kejayaan Islam dahulu. Nah, seperti tadi yang saya contohkan kasusnya Al-Jahiz pertama. Al-Jahiz ketika meneliti tentang hewan, ya, sekitar 360 hewan yang sudah dibedah lalu ditulis, Al-Jahiz kemudian menutup bukunya itu dengan ungkapan, sejatinya ilmu hewan itu adalah ilmu agama, sebab dengan mempelajari hewan-hewan ini kita sudah mempelajari kebijakan Tuhan di dalam ciptaan hewan. Itu. Kemudian kalau dalam Al-Qur'an tadi sudah saya contohkan surah Al-An'am ayat 125, wa may yurid ayyadullahi yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu bis sama, gitu. Jadi orang yang disesatkan oleh Allah kan dadanya sesak, seperti orang itu naik di langit, bukan naik ke fis sama. Itu beda ya. Ke dan di iman dan agama ini harus merupakan satu kesatuan. Ya. Contoh Al-Jahiz tadi juga sudah clear gitu. Nah sekarang kita ngajar ilmu juga harus seperti yang saya ilustrasikan tadi, ngajar fisika hukum pertama Newton, kaitkan dengan ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya tadi ya. Kalau tadi nggak ketinggalan loh ya penjelasan saya tadi. Ya, demikian. Ya, tadi ini sangat menarik sekali. Ini ada beberapa yang tapi sebenarnya sudah dijelaskan itu, yaitu saya bacakan aja ini dari Mas Eka. Saya punya keyakinan bahwa agama dan sains adalah satu kesatuan yang padu karena bersumber dari Allah yang Maha Besar. Jadi dalam harusnya sains dan agama saling bisa menjelaskan dan mendukung karena kebenaran adalah satu adanya. Benarkah keyakinan saya tersebut? Karena pada prakteknya ternyata orang masih menentangkan antara sains dan agama. Ya, saya kira tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian itu juga mengutip dari Einstein gitu. Jadi tolong kalau membaca bukan Einstein ya. Baca itu adalah Einstein. Ya, saya ngajari orang Jerman nih. Ini kita luruskan biar makrotnya itu. Iya. Sami nahu. Jadi dan dari bahasan kosmologi persamaan medan Einstein yang menghadirkan adanya konstanta kosmologi itu kesepahaman saya karena kontribusi dark matter. Apa konsep hari kiamat itu berhubungan dengan persamaan medan Einstein ini karena dark matter itu juga partikel yang sulit untuk didefinisikan. Pada waktu
waktu hari kiamat pun juga tidak bisa ditentukan dengan pasti. Gitu. Nah ini apa namanya? Ini yang terakhir ini Pak Pur. Jadi apa yang terjadi apa namanya? Coba nanti pronunciation-nya harus dibetulkan ya, Einstein. Ya. Iya, maka Oh ya, yang Einstein ya. Einstein. Balik keliru kudu dalti ya. Jadi apakah doma fathahnya itu Einstein gitu ya. Untung wis pernah biasa bahas apa domatain. Iya. Begini. Gajah. Konstanta vakumnya Einstein itu bukan diperkenalkan karena dark matter dalam sejarahnya. Dalam sejarahnya itu Einstein mau menjelaskan keyakinan masyarakat luas bahwa jagat raya kita itu statik. Gitu. Maka kemudian untuk menghasilkan solusi yang menggambarkan jagat raya statik yang diterima oleh masyarakat luas pada saat itu, Einstein memperkenalkan apa yang disebut dengan konstanta vakum. Itu loh. Nah, ini yang seringkali saya sebutkan sebagai contoh bahwa sains itu nggak netral. Sains itu bergantung kepada ideologi ilmuwannya. Karena Einstein itu percaya ya pada pandangan orang-orang saat itu ya. Jadi pandangan orang-orang saat itu maksudnya ilmuwan saat itu yang berangkat sejak era Newton yang menyebutkan bahwa materi tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Maka ini kalau kita tarik dalam skala luas, itu jagat raya yang abadi, tidak tercipta, tidak musnah. Nah, solusinya itu hanya bisa diperoleh kalau memperkenalkan apa yang disebut dengan constant vacuum constant itu, gitu loh. Jadi konteksnya di situ. Nah itu tentang vacuum constant, ya. Jadi, padahal kalau kita merujuk pada Quran, mestinya pada waktu itu kita datang kepada Al-Mukarram Einstein, teori ente salah. Kok tahu ente? Iya, karena Quran saya mengatakan wasama'a banainaha bi'aidin wa inna lamusiun. Dan kami bangun langit itu dengan kekuatan kami dan sesungguhnya kemudian kami luaskan meluas dan itulah yang kita kenal sekarang ini dengan the expanding universe. Begitu Pak Ruby. Iya, alhamdulillah ini wah luar biasa ini. Jadi ini saya tunjukkan lagi ini ya bukunya ayat-ayat semesta ini. Mudah-mudahan nanti menjadi bagian materi untuk jangan lupa ya nengok YouTube AS 800 ya. AS 800 jangan lupa itu di channel YouTube-nya. Nah, di situ juga ada sebagian ya. Jadi alhamdulillah ini pada sore hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari Pak Ibu gitu ya. Ya ini antara sama-sama, satunya Gus Pur, satunya Gus Rubi. Dulu koncoan waktu perang melawan Amerika. Baik. Ini alhamdulillah hadir yang pada hari ini kira-kira tadi itu 70 ini luar biasa ini. Ini pada sore hari semua kayak penuh keberkahan. Mohon Pak Pur ditutup dengan doa Pak Pur. Biasa. Baik. Alhamdulillah kita bisa ngaji ya menjelang berbuka. Mari kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi lijalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi muttaqin. Alhamdulillah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana waghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alana fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Gus Pur. Kami Mari kita tutup kajian pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dalam penutup masjid majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.